Halo teman-teman, welcome to my video. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa ya teman-teman? Yuk ikuti. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang mengintegrasi nilai-nilai anti korupsi. Silakan ditonton teman-teman. Nah, sebelum kita menerapkan nilai-nilai anti korupsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, barang, atau keuntungan lainnya. Korupsi dapat terjadi di berbagai tingkat, mulai dari skala kecil hingga skala besar, dan dapat melibatkan individu, kelompok, maupun lembaga negara. Dalam melakukan tindakan korupsi juga memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun kelompok. Yang pertama, kerugian ekonomi. Korupsi dapat mengakibatkan pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat menjadi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, dan merusak iklim bisnis. Kerugian yang kedua adalah ketidaksetaraan sosial. Korupsi seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban karena mereka tidak mampu membayar suap untuk mendapatkan layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Dampak yang ketiga itu penghambatan pembangunan. Korupsi menghambat pembangunan melalui pemborosan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan penurunan kualitas layanan publik. Proyek-proyek pembangunan seringkali terlambat atau tidak selesai karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Dampak yang berikut ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem hukum. Ketika warga merasa bahwa pemerintah tidak adil dan tidak transparan, hal ini dapat mengurangi keterlibatan dalam proses demokratis dan meningkatkan ketegangan sosial. Yang berikut penurunan kualitas layanan publik. Korupsi dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau dialihkan ke rekening pribadi. Ada juga dampak lingkungan. Korupsi juga dapat merusak lingkungan baik melalui pemborosan sumber daya alam maupun melalui penyalahgunaan kekuasaan untuk meloloskan proyek-proyek yang merusak lingkungan demi keuntungan pribadi. Korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Berikut ada beberapa bentuk umum korupsi. Yang pertama, suap, memberikan atau menerima uang, barang, atau layanan lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam posisi berwenang seperti pegawai pemerintah atau pejabat publik. Yang kedua, nepotisme, memberikan keuntungan atau kesempatan kepada keluarga atau teman-teman terdekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau merit, terutama dalam proses pengangkatan atau pemberian kontrak. Yang ketiga ada pemerasan, mengancam atau memaksa seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan lainnya dengan ancaman tindakan yang merugikan seperti penuntutan hukum palsu atau pencemaran nama baik. Yang berikut ada penyuapan, menyuap atau mempengaruhi individu dalam sistem peradilan untuk mempengaruhi hasil dari proses hukum, termasuk juri, hakim, atau pengacara. Yang berikut ada penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan atau wewenang secara tidak sah atau tidak etis untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, seperti memanipulasi kebijakan atau regulasi untuk kepentingan pribadi. Yang berikut pencucian uang, proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal atau tidak sah melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks agar terlihat sah dan berasal dari sumber yang legal. Dan juga ada korupsi politik, korupsi bisnis, kolusi yaitu kesepakatan rahasia antara individu atau entitas untuk mempengaruhi hasil kompetisi atau pasar, biasanya untuk keuntungan bersama. Yang terakhir ada korupsi waktu. Korupsi waktu
waktu terjadi ketika seseorang menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk memperlambat atau mempercepat proses resmi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ini merupakan poin penting yang kita akan bahas mengenai nilai-nilai anti korupsi yang harus ditanamkan di dalam diri kita agar mencegah terjadinya tindakan korupsi. Yang pertama ada nilai jujur. Jujur menekankan pentingnya bertindak dengan kejujuran dan integritas, tidak terlibat dalam tindakan atau praktik yang curang atau tidak jujur, dan selalu berbicara sesuai dengan fakta tanpa menyembunyikan informasi penting. Yang kedua ada kerja keras. Nilai kerja keras menyoroti pentingnya usaha dan dedikasi dalam setiap tindakan yang diambil. Ini mencakup kedisiplinan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, serta kesediaan untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan tanpa mencari jalan pintas atau memanfaatkan jalur yang tidak adil. Yang berikut ada adil. Adil menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang atau posisi sosial mereka. Ini termasuk menghindari diskriminasi dan perlakuan tidak adil di dalam segala aspek kehidupan. Yang berikut ada sederhana. Nilai sederhana mengajarkan kesederhanaan dalam gaya hidup dan perilaku, termasuk dalam pengeluaran dan kebutuhan materi. Ini melibatkan penolakan terhadap pemborosan dan memprioritaskan kebutuhan yang penting bagi keberlangsungan hidup daripada keinginan yang berlebihan. Yang berikut ada berani. Nilai berani menekankan keberanian untuk bertindak sesuai dengan kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Bahkan jika itu melibatkan risiko atau tantangan, ini mencakup sikap teguh dalam menghadapi tekanan atau ancaman untuk terlibat dalam perilaku korup atau tidak etis. Yang berikut disiplin. Ketaatan terhadap aturan, prosedur, dan norma-norma yang diterapkan, serta kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengatur waktu serta energi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang berikut ada nilai peduli, menyoroti empati dan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain, serta kepedulian terhadap keadilan dan kebenaran. Yang berikut mandiri, menunjukkan kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan tidak tergantung pada keuntungan atau bantuan yang tidak sah dari pihak lain. Yang berikut ada tanggung jawab. Nilai tanggung jawab menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta mempertanggungjawab kepada pihak yang berkepentingan. Sekian dari video kami. Mari bersama lawan korupsi.